Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, berdasarkan pengalaman saya tentunya ya, dengan topik yaitu nikmatnya setelah sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah nikmatnya setelah sembuh asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya. Baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar gangguan ini dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, saya sharingkan hal ini ya, tentunya juga sebagai motivasi buat teman-teman ya, supaya bisa merasakan nikmat yang luar biasa ya, yaitu setelah kita mengalami kesembuhan dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah, mengapa ini jadi penting ya? Karena dengan kita istilahnya juga membayangkan ya betapa nikmatnya yang luar biasa setelah kita mengalami gangguan asam lambung, kemudian kita bisa pulih kembali ya. Nah, itu juga menjadikan kita menjadi semakin termotivasi ya, semakin termotivasi, semakin ingin untuk segera sembuh ya, karena setelah sembuh ternyata luar biasa hikmahnya ya, jadi nikmatnya itu luar biasa ya. Nah teman-teman semua, jadi untuk itu tolong ya simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya juga jika teman-teman ya menonton ya video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi ya. Akhirnya pemahaman kita tentang seputaran gangguan ini jauh menjadi lebih komplit ya. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami maka akan mempermudah kita untuk berikhtiar secara holistik ya, keluar dari jeratan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik hingga membaik bahkan sembuh total. Nah, langsung saja kepada topik kita ya. Jadi nikmatnya itu luar biasa ya, atau bahagianya atau senangnya ya, setelah kita sembuh teman-teman dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Mengapa begitu ya? Karena sekian lama ya terjerat dari penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang hari-harinya itu penuh dengan sensasi ya. Contohnya ketika kita masih ingat sensasi-sensasi yang kita alami ya, mulai dari yang rambut mudah rontok, yang kepala berat, pusing-pusing, keliengan, migrain, vertigo ya, pokoknya luar biasa ya. Bahkan ada kepala yang kadang cekot-cekot ya, itu seperti itu. Nah, sampai mata buram ya, mata bergelombang, mata berkunang-kunang, telinga berdenging, hidung mampet, yang mulut asam, kadang juga mual ya. Kalau itu bagian-bagian sensasi yang cukup menyedihkan lah ya. Belum lagi yang
seperti katakanlah leher, pundak itu juga agak kaku ya, tubuh merasa tegang ya, pegel-pegel itu seperti itu. Termasuk tensi juga kadang sering naik ya, walaupun tidak semuanya kadang tensi naik ya, tetapi justru kadang ada yang sebaliknya tensinya turun ya. Tetapi kalau saya itu cenderungnya naik dulu ya ketika masih mengalami gangguan ini, itu seperti itu. Nah, belum lagi di seputar dada yang kadang dadanya terasa nyeri, panas, yang seperti terbakar, kadang ada sakit yang berpindah-pindah di seputar dada ya. Kemudian nafas pendek ya, sering rasanya berdebar-debar dan seterusnya ya. Nah, itu memang betul-betul menyedihkan ya, menyedihkan. Belum ketika kita ingat perut kita ya yang seringnya kembung, sering merasa begah ya, perih, sembelit ya, terasa penuh padahal itu belum makan ya, sehingga membuat kita itu menjadi terganggu lah dengan sensasi-sensasi seperti itu. Apalagi ketika kita kadang tubuh juga seringnya terasa dingin, susah berkeringat ya, tangan, kaki itu seringnya dingin ya, kadang gemeteran itu pokoknya aneh-aneh ya, itu seperti itu ya. Belum lagi ketika kita merasa badannya sering lemes ya, kemudian gerak sedikit saja ngos-ngosan, tidak bertenaga ya, ini tuh macam-macam sensasi yang membuat cemas ya terhadap kita itu, karena kelihatannya itu begitu multinya, itu seperti itu. Walaupun kadang tidak bersamaan ya, kadang bergantian tonjolannya, tetapi yang lebih ini lagi ketika kita jalan saja sempoyongan ya, sehingga membuat kita kadang untuk malas lah, malas bepergian ya. Itu seperti itu ya, karena ya itu ibaratnya jalan saja oleng, jangan jalan ya, duduk seperti ini saja, ini kadang harus bersandar, itu seperti itu ya. Waktu itu saya mengalami ada rasa-rasa seperti itu, sehingga tubuh seperti betul-betul tidak berdaya ya, kemudian yang tidak bertenaga, yang mudah capek ya. Jangankan bekerja atau bergerak ya, ngomong seperti ini saja ini capek juga ya, waktu dalam kondisi yang terpuruk, sehingga suaranya menjadi tidak ada power ya, kalau bilang itu lirih. Nah, itu juga mengalami seperti itu. Jadi, nah, belum sensasi-sensasi yang bersifat psikis ya, yang kita menjadi selalu cemas berlebih ya, kemudian kita khawatir, was-was, kemudian selalu ketakutan ya. Nah, bagi orang yang tidak mengalami itu kadang memandangnya aneh ya, kelihatannya orang baik-baik saja, tapi ternyata menyimpan 1001 rasa. Nah, itu yang membuat kita kadang bersedih seperti itu ya. Apalagi ketika kita sudah agak lama ya, bahkan ada yang sampai tahunan mengalami seperti itu, ini betul-betul penderitaan yang luar biasa. Nah, maka dari itu ketika itu terlewati ya, kita memang betul-betul nikmatnya juga luar biasa. Jadi karena ya imbang dengan penderitaannya, itu seperti itu. Nah, setelah kita mengalami seperti itu, nah akhirnya dari sensasi-sensasi yang luar biasa kita berusaha untuk bangkit ya, berusaha untuk berikhtiar secara holistik secara keseluruhan, dan akhirnya kita menjadi membaik ya. Nah, itu sehingga ini betul-betul menjadi pelajaran ya, pelajaran dan istilahnya ya pengalaman yang sangat berarti, itu seperti itu. Dan mudah-mudahan juga tidak terulang lagi, dan bahkan mudah-mudahan lewat sharing semacam ini buat teman-teman yang belum mengalami ya, juga jangan sampai mengalami, karena untuk istilahnya mengalami segala sesuatu yang ada di dunia ini, kadang kita cukup belajar dari yang lain, tapi jadikanlah itu sebagai pembelajaran. Ketika hal itu yang tidak menyenangkan, berarti kita cukup istilahnya menghayati dan jadikan itu sebagai pembelajaran, sehingga kadang tidak semua harus kita alami ya, tetapi dengan kita perhatian terhadap informasi, terhadap apa yang kita lihat, kita dengar, nah itu kadang jadikan pembelajaran. Jadi hidup ini memang belajar ya, sebenarnya seperti itu ya, dalam segala hal itu seperti itu. Jadi anggap saja itu sebagai
pendidikan lah buat kita ya, baik yang mengalami maupun yang tidak mengalami, itu seperti itu. Nah, bagi yang mengalami supaya kita menjadi cepat terlepas dari hal itu memang butuh sharing atau pengalaman-pengalaman orang lain ya yang kita adopsi ya, untuk kita menjadi paling tidak sama, yaitu menjadi bisa bangkit lah, bisa bangkit, akhirnya berproses dan akhirnya pulih kembali. Itu seperti itu yang kita harapkan. Makanya saya sangat senang sekali ketika mendengar teman-teman yang sudah pada membaik ya, membaik, dan itu luar biasa bagi saya ya. Sehingga saya juga menjadi semakin termotivasi, dan saya juga menjadi semakin sehat juga, alhamdulillah ya, dengan istilahnya kabar-kabar atau berita-berita yang positif. Nah itu kita saling memotivasi, itu sebenarnya seperti itu teman-teman ya. Nah, itu semua bisa kita terlepas dari gangguan ini ya, akhirnya nanti kita bisa merasakan kebahagiaan, kenikmatan ya, setelah kita berikhtiar. Nah, ikhtiar itu memang bermacam-macam ya, bermacam-macam, baik itu yang sifatnya bersifat fisik maupun yang bersifat psikis. Tetapi kalau secara garis besar ini memang yang saya sampaikan ini selain istilahnya yang bersifat medis ya. Kalau bersifat medis kan kita nggak perlu sharing, tinggal kita mengeluh terhadap dokter misalkan, ya sudah kita dikasih obat kan, seperti itu. Nah ini yang terpenting adalah bagaimana kita menerapkan metode-metode, kemudian tip-tip ya, kemudian terapi-terapi yang sebenarnya itu merupakan kegiatan kita sehari-hari yang harus dijadikan pembiasaan, itu seperti itu ya. Contohnya yaitu kita terlepas dari gangguan ini karena kita menjalankan 5P ya. Nah, apa itu 5P? Yaitu kita menjaga pola makannya, kita menjaga pola hidupnya, kita menjaga pola pikirnya, kita menjaga pola perilakunya, dan kita menjaga pola spiritualnya. Semuanya kita tingkatkan ya menjadi lebih baik. Nah, akhirnya itu juga luar biasa, cukup membantu, dan akhirnya bisa terlepas dari gangguan itu. Tetapi tidak hanya cukup pola-pola itu, juga harus kita dukung dengan istilahnya terapi-terapi yang kita jalankan ya. Itu juga banyak sekali juga ya, banyak sekali juga. Contohnya ada terapi yang seperti olahraga katakanlah ya, kita jalan kaki, kemudian ada terapi tapping ya, kemudian ada terapi mandi keramas, kemudian ada istilahnya bersahabat dengan alam, dan seterusnya. Semuanya itu mendukung ya, mendukung kita untuk menjadi cepat terlepas ya, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat psikis. Nah, belum lagi pembiasaan kita yang seputar herbal alami ya. Jadi kita juga ini cukup perjuangannya cukup berat ya. Contohnya yang kita melalui herbal alami, rajin minum air kunyit, rajin minum air tajin, rajin makan bubur padi irut, rajin makan labu kuning, pisang kepok ya, pokoknya luar biasa lah, banyak hal yang harus kita terapkan, yang semuanya itu menyokong ya, atau membantu kita dalam pemulihan, dan akhirnya kita menjadi membaik. Nah, belum hal-hal yang bersifat psikis ya. Contohnya kita mengikuti pencerahan ya, kita selalu sharing. Nah, ini juga luar biasa ya, karena faktanya setelah kita istilahnya sharing ya dengan orang-orang yang punya kompeten ya, atau punya pengalaman yang cukup ya, sangat membantu kita. Yang tadinya kita cemasnya itu luar biasa berlebih, kita menjadi plong. Nah, itu artinya itu juga menyokong juga ya, dan dari informasi-informasi seperti itu, nah itu ketika kita jalankan ya sudah, akhirnya kita menjadi membaik juga. Karena apa? Karena asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis itu sebenarnya bukan penyakit, cuma gangguan saja ya, baik itu gangguan yang sifatnya fisik maupun yang psikis. Yang itu semua itu bisa sembuh oleh dirinya sendiri ya. Jadi walaupun kita istilahnya mengejar obat ya, ketika
dirinya sendiri itu belum memahami dan tidak mau merubah diri, ya biasanya akan kambuh-kambuhan terus, akhirnya kita menjadi lama untuk sembuh, yaitu seperti itu. Tapi ketika kita membuka diri, ya membuka diri dalam arti kita istilahnya bisa mengikuti ini apa sharing-sharing dan saran-saran, itu ya akan cepat membaik ya. Tetapi kadang sifat yang kita alami juga kadang ini apa berlawanan dengan itu ya. Kadang kita dikasih tahu saja masih ngeyel. Nah, ketika kita masih ngeyel, sukanya protes, sukanya melawan, tidak yakin dengan katakanlah saran-saran orang lain yang sudah berpengalaman, ya sudah, itu akan menjadi lama juga, karena itu sama saja kita meningkatkan emosional kita. Ketika sedangkan sakit itu ya itu juga merupakan refleksi dari pendaman-pendaman emosi yang selama ini kita simpan. Nah, itu seperti itu. Maka disinilah kadang yang kita harus berproses, dan itu kadang kita harus sadar dulu ya, harus sadar baru bisa sabar ya. Kemudian kita menjalaninya dengan tulus, ikhlas ya, bahkan pasrah. Nah, disitulah nanti kita akan mulai menemukan jalan kesembuhan yang sesungguhnya, sehingga ketika memang sudah sembuh ya akhirnya sembuh permanen, karena memang secara rasio maupun secara rasa kita itu sudah matching lah di situ ya. Tetapi kalau kita sembuhnya dari hal yang tidak kita pahami secara rasio maupun rasa, nah itu kadang yang menjadi mudah kambuh, itu seperti itu teman-teman ya. Nah, itu yang saya rasakan ya, itu dari pengalaman saya. Mudah-mudahan teman-teman ya samalah seperti itu. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman ya, ini adalah ungkapan ketika kita setelah sembuh lah. Ya, pertama memang kita sangat bersyukur ya, alhamdulillah kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala ya, telah menyembuhkan kita ya dari ujian gangguan asam lambung kesensitif psikosomatis. Jadi pada dasarnya memang kesembuhan itu karena Allah ya, karena Tuhan itu seperti itu ya. Tetapi atas dasar upaya kita, nah maka dari itu kita harus berusaha. Kalau kita nggak berusaha ya susah ya untuk mewujudkan itu, karena istilahnya yang Maha Kuasa kan memberikan kesembuhan itu atas usahanya, kan seperti itu. Nah, maka dari itu ya saya yakin semuanya itu juga pasti nanti akan sembuh, bahkan akan menjadi cepat sembuh ya ketika kita menunjukkan ikhtiarnya yang memang sungguh-sungguh juga, itu seperti itu. Nah, kemudian ungkapan yang kedua, selain kita merasa sangat bersyukur atas kesembuhan itu ya, nah itu kemudian semuanya itu jadi nikmat ya, ini yang kedua. Jadi berhubungan dengan rasa setelah kita sembuh, jadi kita betul-betul nikmat, senang, bahagia, itu ini terakumulasi lah semuanya ya, itu seperti itu. Nah, contohnya kita semuanya jadi nikmat ya, itu contoh kecil lah, makan apa saja itu enak ya, akhirnya kan kita bisa menikmati hidup ya tanpa pantangan. Nah, itu yang tadinya pada saat kita mengalami ya, itu kan kita mau makan saja mikir ya, takut nanti kambuh dan seterusnya. Tetapi ketika sudah sembuh, kita luar biasa nikmat sekali, itu seperti itu. Jadi ini termasuk kebahagiaan kita ya setelah kita mengalami gangguan itu, sehingga kita bisa merasakan betapa berharganya sehat itu ya, itu seperti itu ya, dan betapa nikmatnya orang sehat itu juga ya, sehingga kita menjadi lebih mudah bersyukur ya, lebih mudah bersyukur karena kita tahu seperti itu. Ketika kita sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, ternyata apa-apa itu menjadi tidak nikmat, menjadi tidak enak. Contohnya makan apa saja nggak enak ya, karena memang tubuh kita yang sedang tidak baik-baik saja, yaitu pada saat kita mengalami gangguan asam lambung, contohnya seperti itu ya. Tapi setelah membaik yaitu jadi semuanya jadi nikmat ya. Itu contoh nikmat yang pertama tentang makan lah, makan apa saja itu enak ya. Contohnya hanya makan
makan nasi pakai sambal saja itu sudah luar biasa enak ya. Makan nasi cuma pakai ikan asin juga enak juga. Yang penting kita sehat, itu sebenarnya seperti itu teman-teman ya. Tapi walaupun mungkin makan yang enak-enak ya, bahannya enak-enak ya, mahal-mahal, tapi kalau kita nggak sehat ya nggak merasakan nikmat. Nah itu bedanya di situ, kita jadi bisa membedakan seperti itu. Nah kemudian contoh yang kedua ya, contohnya kemampuan pergi lah ya. Pada saat kita mengalami gangguan asam lambung ke-TNCT psikomatis itu kan mau pergi kemana-mana ragu, takut, cemas, dan seterusnya. Ujung-ujungnya akhirnya kita menjadi mengurung diri, tidak kemana-mana seperti itu. Tetapi ketika kita sudah sembuh ya, ini betul-betul nikmat juga ya, kemampuan pergi tidak ragu lagi ya. Bahkan kita bisa istilahnya pergi kemana saja dan kapan saja tanpa batas. Jadi kita betul-betul bisa menikmati dunia yang luas ini, itu seperti itu ya. Tetapi kalau masih dalam gangguan, Masya Allah ya, pokoknya kita mau ibaratnya keluar rumah saja sudah mikir, itu seperti itu. Nah itu teman-teman ya, jadi semakin nikmat ketika kita memang sudah sembuh dari gangguan ini. Nah kemudian contoh yang berikutnya ya, yang ini termasuk juga kenikmatan ya, kita juga bisa menjadi bergaul dengan siapapun ya, penuh canda, tawa, yang istilahnya ceria ya, dan selalu pecah ya di setiap berkumpul ya dengan kerabat lah, itu seperti itu. Dulu ketika masih dalam gangguan seperti ini kan kita lebih seringnya menjadi pendiam ya, menjadi pendiam, nggak bisa maksudnya mau tersenyum tertawa saja itu kayaknya susah juga ya. Itu seperti itu, karena pikiran kita itu dalam kecemasan memikirkan tentang kondisi yang tidak membaik, itu seperti itu. Tetapi ketika kita sudah sembuh, ini luar biasa. Jadi setiap istilahnya bergaul dengan siapapun ya oke, kita percaya diri ya, kita selalu bisa menikmati keceriaan ya, kesenangan-kesenangan, bahkan bisa bercanda dengan pecah ya, dengan siapapun. Nah ini dengan seperti itu kita menjadi semakin merasakan ya itu betapa nikmatnya ketika kita sehat ya, atau betapa nikmatnya ketika kita memang sudah sembuh, itu seperti itu. Maka buat teman-teman yang masih belum sembuh total ya, mari ya kita bareng-bareng untuk bersemangat ya. Saya yakin pasti semuanya akan baik-baik saja, dan pada saatnya pasti akan sembuh total, itu seperti itu. Nah kemudian selain itu juga kita kan bisa merasakan nikmat juga, karena kegiatan-kegiatan kita itu bisa kembali produktif ya, bisa kembali kreatif, bisa kembali inovatif, itu seperti itu ya. Jadi pokoknya jos lah seperti itu setelah kita merasakan kesembuhan, itu seperti itu. Nah yang terakhir intinya, ketika kita sudah sembuh ya, apalagi sembuh total, itu semuanya jadi bahagia, itu seperti itu ya. Itu yang perlu kita syukuri. Dan bagi yang belum sampai ke ini ya, maksudnya belum sembuh total ya, saya doakanlah mudah-mudahan cepat disembuhkan, itu seperti itu. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.